Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem koordinat. Langsung saja kita bahas soalnya. Mari kita bahas soal tentang sistem koordinat. Ini soalnya. William berdiri di sebuah titik 0,2, kemudian dia melangkah ke utara 3 langkah atau satuan sampai titik B. Setelah itu dia melangkah kembali ke arah barat sebanyak 4 langkah sampai titik C. Dari titik C dia melangkah kembali ke selatan sebanyak 7 langkah dan sampailah titik D. Koordinat titik D adalah, jadi pertanyaannya titik D itu berada di mana? Untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa membuat ilustrasi gambarnya dengan menggunakan bidang kartesius. Seperti ini, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambarkan letak William berdiri yaitu di titik 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti yang kita hitamkan adalah sumbu Y, yaitu pada angka 2. Ini kita kasih nama titik A 0,2. Kemudian dia melangkah ke utara. Nah, berarti kita harus mengetahui arah mata angin. Kita buat dulu. Ya, utara di atas, selatan di bawah, barat di kiri, dan timur di kanan kalian. Nah, di sini dikatakan bahwa dia melangkah ke utara 3 langkah sampai titik B. Berarti utara di atas, berarti kita tarik atau kita langkahkan sebanyak 3 kali ke atas. 1, 2, 3. Berarti dia berada di titik 0,5. Kita kasih nama B 0,5. Ini ya, karena dia melangkah ke utara 3 langkah dari titik A. Kemudian dia melangkah kembali ke arah barat sebanyak 4 langkah. Barat berarti ke kiri. 4 langkah berarti dari sini. Ya, seperti itu. 1, 2, 3, 4 langkah. Kemudian kita tarik ke atas dari min 4-nya. Kemudian kita kasih titik. Nah, inilah namanya titik C. Berada di min 4,5 setelah dia melangkah dari titik B 0,5. Setelah itu dia melangkah kembali ke selatan sebanyak 7 langkah. Berarti 7 langkah, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke min 1, min 1 ke min 2. Lihat sumbu Y ya, karena dia turun ke bawah. Maka dia kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ternyata titik D itu berada di koordinat min 4, min 2. Karena dia melangkah ke selatan 7 langkah dari titik C. Jadi koordinat titik D berada di min 4, min 2. Kemudian soal selanjutnya. Pada bidang kartesius, titik A, B, C, dan D membentuk garis yang sejajar dengan sumbu X. Koordinat titik A 2,3, titik B berjarak 2 satuan ke kanan dari titik A. Titik C berjarak 3 satuan ke kiri dari titik A. Sementara D 8 satuan ke kiri dari titik B. Koordinat titik D adalah sama, cara mengerjakannya. Kita gambar bidang kartesius seperti ini. Kemudian kita gambarkan koordinat titik A yaitu 2,3, berarti X-nya 2, Y-nya 3. Berarti kita tarik 2 ke atas, kemudian 3 ke samping kita satukan. Kemudian kita hitamkan titik temunya. Kita kasih nama titik A yaitu 2,3. Ingat pada kalimat pertama bahwa titik A, B, C, D membentuk garis yang sejajar dengan sumbu X. Berarti kita buat garis yang sejajar. Berarti sama horizontal dengan sumbu X atau mendatar. Nah, kita kasih seperti ini. Nah, letak titik B, C, D berada pada garis yang sama, yaitu sama dengan titik A.
Kemudian kita gambarkan mulai dari titik B berjarak 2 satuan. Titik B berjarak 2 satuan ke kanan dari titik A. Berarti kita geser ke kanan 2 kali. 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, seperti ini kita tarik, kita kasih nokta atau titik hitam. Kemudian kita kasih nama titik B 4,3. Kemudian titik C itu berjarak 3 satuan ke kiri dari titik A. Berarti kita bergeraknya dari titik A 3 langkah. Berarti 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke min 1. Udah 3 langkah. Kemudian kita tarik ke atas, kita satukan ke garis, kita kasih titik, kita kasih nama titik C, yaitu berada di min 1,3. Kemudian titik D itu 8 satuan ke kiri dari titik B. Jadi dari titik B acuannya ya, 8. D 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 3 langkah. 1 ke 0, 4, 0 ke min 1, 5, min 1 ke min 2, 6, min 2 ke min 3, 7, min 3 ke min 4 adalah 8 langkah. Jadi titik D berada di mana? Ya, di min 4,3. 8 satuan ke kiri dari titik B ya. Maka dapat disimpulkan bahwa koordinat titik D adalah min 4,3. Bagaimana mudah bukan cara mengerjakannya, asal kalian paham menggambarkan titik koordinat. Semoga pembelajaran ini bermanfaat, bisa membantu kalian belajar di rumah. Kita kembali lagi dalam pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.